Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sebelumnya perkenalkan saya Irzali Fasya dengan nomor NPM 1301 1019028 dari grup A tutor 1. Di sini saya akan melakukan praktek dalam pemeriksaan mengenai pemeriksaan kelenjar tiroid. Berikut sudah ada pasiennya. Kalau begitu saya langsung mulai saja, Dok. Baik Pak, selamat pagi. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Ahmad. Bapak Ahmad sekarang umurnya berapa Pak? Kalau boleh tahu? 46 tahun. Oh, 46 tahun Pak. Bapak sudah bekerja? Sekarang tinggal di mana Pak? Di Jakarta. Iya Pak, mungkin mohon maaf tadi saya lupa memperkenalkan diri saya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Dr. Irza yang sedang bertugas pada pagi hari ini di klinis. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan. Mungkin ada beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik dan seperti pemeriksaan dua tanya-tanya gitu seperti interview. Di mana nantinya pemeriksaan ini akan saya tujukan untuk meninjau diagnosis. Apakah tidak masalah? Tidak masalah. Baik, kalau begitu saya mulai saja dari pemeriksaan dalam pertanyaan Pak. Kalau boleh tahu, Bapak pernah merasa kayak berkeringat gitu Pak? Tapi berkeringat itu dalam jumlah yang banyak gitu. Tidak sih. Pernah merasa kayak gugup gitu Pak tiba-tiba atau gimana? Enggak. Nah juga ya. Kalau misalnya kayak ada masalah nggak, kayak Bapak pernah ngerasain gitu detak jantung Bapak kayak cepetan atau gimana gitu Pak? Saat itu pernah kayak tremor gitu nggak? Maksudnya kayak tangannya tuh suka kayak getar-getar sendiri gitu. Selain itu Pak pernah kayak merasa kepanasan gitu atau kedinginan gitu? Iya. Oh, oke. Baik Dok, sudah saya selesai melakukan pemeriksaan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti interview tadi, di mana nantinya akan saya jelaskan lagi mengenai info-info mengenai yang tadi sudah saya tanyakan. Berikut selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisiknya akan saya lakukan pertama-tama dari pemeriksaan pada bagian mata, yang nantinya akan saya lakukan pemeriksaan berupa lid retraction dari pasien, lid lag, dan juga exophthalmos untuk mencari tahu apakah sebenarnya pasien ini memiliki hipotiroidisme atau sebagainya. Baik Dok, kalau gitu akan saya mulai saja. Baik Pak, selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan fisik. Tadi terima kasih banyak sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Untuk pemeriksaan fisik ini akan saya lakukan pertama-tama dari pemeriksaan fisik pada bagian mata Pak. Jadi simpel saja sih Pak. Mungkin saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara Bapak hanya dengan cara melihat jari saya ini, untuk dilihat nantinya jari saya ini akan saya gerakkan, tapi tolong kepala Bapak jangan digerakkan, jadi matanya aja yang digerakkan. Oke, lihat di sini ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Dok, sudah saya lakukan pemeriksaan untuk lid lag dan lid retraction-nya, di mana stadia tadi tidak ada permasalahan pada bagian matanya untuk permasalahan seperti lid lag dan retraction-nya. Kalau gitu selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan exophthalmos dari bagian samping dan bagian atas dari pasien. Baik, kalau gitu. Selanjutnya Pak akan saya lanjutkan lagi pemeriksaan pada bagian matanya. Kalau boleh Bapak lihat ke sini terlebih dahulu. Oke, baik Pak. Bapak bisa lihat ke dinding belakang saya. Oke, baik Pak. Mohon tetap lihat ke belakang saja. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan exophthalmos dari bagian kanan atau kiri pasien. Kalau begitu akan saya lanjutkan saja Dok pemeriksaannya. Dari pemeriksaan pada bagian ini tidak terlihat ada bulging out dari eyes-nya. Maksudnya eyes-nya, matanya itu tidak terlihat keluar atau sebagainya. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan dari bagian atas. Baik Pak, mohon melihat ke atas Pak. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan dari atas untuk pemeriksaan exophthalmos. Baik Dok, sepertinya dari yang saya lihat ternyata untuk pemeriksaan ini dilihat bahwa pasiennya itu normal dan tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Oke, selanjutnya Dok akan saya lakukan pemeriksaan untuk bagian kelenjar tiroid dari pasien. Tadi sudah saya lakukan pemeriksaan dari bagian mata pasien dan ternyata tidak ada permasalahan seperti exophthalmos, lid lag, dan retraction dari pasien ini.
berarti yang dimana matanya itu dalam keadaan normal. Dan untuk type refraction dan exophthalmos ini bisa menjadi sign and symptoms dari permasalahan kelenjar tiroid, terutama untuk exophthalmos ini bisa menjadi sign and symptoms utama dari penyakit Graves' disease. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid pasien. Baik Pak, selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan fisik pada bagian leher Bapak. Sebelum itu mohon Bapak untuk minum terlebih dahulu, nantinya akan saya lihat pada bagian leher Bapak. Terima kasih Pak. Baik Dok, pasien sudah minum dan sudah saya lihat secara general dan sepertinya tidak ada permasalahan pada bagian tiroidnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari belakang dan selanjutnya setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari depan untuk kelenjar tiroidnya, di mana nantinya pada bagian belakang pada pemeriksaan dari belakang saya akan melakukan pemeriksaan dengan 3 jari, dan pada bagian depan saat di depan saya akan melakukan pemeriksaan dengan ibu jari saya. Begitu, kalau begitu langsung saya isi. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada leher Bapak dari depan dan belakang. Namun saya akan mulai dari belakang dulu. Nantinya mungkin saya akan melakukan pemeriksaan seperti menekan-tekan atau sebagainya. Apakah tidak masalah Pak? Tidak masalah. Baik Pak, kalau begitu. Baik Pak, mohon ke dinding belakang saya terlebih dahulu Pak. Terima kasih. Ya baik Pak, seperti yang saya bilang tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk kelenjar tiroidnya dari belakang, di mana nantinya untuk pemeriksaan ini saya akan mengecek terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu saya akan mengecek untuk kartilago tiroidnya. Setelah itu saya akan mengecek kartilago krikoidnya, dan setelah itu isium. Nanti pada saat isium saya akan meminta pasien ini untuk menelan untuk mengecek atau melihat bahwa itu benar atau tidak. Baik. Seperti yang saya tadi bilang, pertama ditemukan dulu kartilago tiroidnya. Selanjutnya turun ke bawah sedikit, kita akan menemukan kartilago krikoidnya, dan turun ke bawah lagi akan menemukan bagian isiumnya. Mohon bagi Bapak untuk mengenali. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya sudah menemukan bagian isiumnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada bagian lobus dari tiroid bagian kanan dan kiri dari pasien. Saya akan melakukan pengecekan menggunakan 3 jari seperti yang saya tadi bilang, dan saya akan mengecek bagian kanan lobus pasien menggunakan jari sebelah kanan, dan mengecek lobus kiri pasien menggunakan jari sebelah kiri. Nantinya pada saat pengecekan bagian kanan saya akan mendorong trakea menggunakan jari sebelah kiri ke arah kanan dan juga sebaliknya. Baik Pak, saya akan melanjutkan lagi pemeriksaannya. Baik Dok, sudah saya selesai melakukan pemeriksaan dari belakang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari depan. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dari belakang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari depan. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Pertama-tama, saya akan melakukan pemeriksaan ini menggunakan ibu jari saya. Pertama-tama seperti tadi, saya akan menemukan bagian dari kartilago tiroidnya terlebih dahulu, lalu menemukan bagian kartilago krikoidnya. Setelah itu menemukan bagian isium dari pasien ini. Baik Pak, boleh mengenai. Terima kasih Pak. Baik Dok, saya sudah menemukan bagian isium dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada bagian lobus menggunakan ibu jari saya. Baik Pak, terima kasih. Sudah saya cek Dok bagian tiroid ke. Baik Dok, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini ditujukan untuk melihat apakah adanya vascular fluid dari pasien atau tidak, di mana vascular fluid ini bisa menjadi salah satu sign and symptoms utama dari hipertiroidisme.
Baik dok, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan itu dan untuk pemeriksaannya saya akan menggunakan stetoskop. Nantinya stetoskopnya sudah saya atur untuk mendengarkan dari bagian bel. Baik dok. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak lagi. Mohon untuk menarik nafas terlebih dahulu Pak. Tolong dulu. Ya. Tarik nafas lagi Pak. Tolong sebentar ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik dok, sudah saya akan pemeriksaan secara auskultasi, di mana setelah pemeriksaan tadi ternyata ditemukan vascular bleed dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan penggambaran dari kelenjar tiroid pasien. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak lagi. Tapi nanti saya akan melakukan penggambaran nanti menggunakan plastik spidol. Mohon bagi Bapak untuk tetap tenang Kak. Sebentar ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik dok, saya sudah melakukan penggambaran pada kelenjar tiroid pasien. Saatnya saya akan mengukur menggunakan penggaris. Baik dok, sudah saya lakukan pemeriksaan tadi. Saat lihat untuk bagian lubus kiri dan kanan pasien itu dalam angka yang normal. Untuk panjangnya sendiri itu sekitar 2,5 cm dan untuk lebarnya sekitar 1,5 cm. Baik Pak, sudah saya lakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak dan dari semuanya saya lihat sepertinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan lagi seperti pemeriksaan pernapasan, jantung dan sebagainya. Nantinya saya juga akan melakukan pemeriksaan neuromuskuler dari Bapak. Kalau untuk neuromuskuler mungkin bisa saya lakukan saja Pak. Mohon untuk Bapak untuk tangannya seperti ini. Ya, ada Bapak sedikit. Baik Pak, terima kasih. Mohon dulu kembali. Baik dok, sudah saya lakukan pemeriksaan neuromuskuler dan di sini terlihat bahwa pada tangan pasien tidak terjadi tremor karena kata saya juga tadi tidak terlalu bergerak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada muskuloskeletal dari pasien. Baik Pak, boleh tangannya silakan seperti ini. Ya, lalu berdiri saja Pak. Nah baik Pak, boleh duduk kembali. Baik dok, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan pada muskuloskeletal dari pasien dan di mana tadi terlihat bahwa muskuloskeletal baik-baik saja karena terlihat bahwa keseimbangan dari pasien tidak bermasalah. Baik Pak, pemeriksaan kali ini sudah selesai semua dan tadi di mana saya lihat juga bahwa dari semua pemeriksaan, dari segi pemeriksaan pertanyaan dan juga pemeriksaan fisik tidak ada masalah yang ditemukan pada Bapak. Yang berarti untuk saat ini Bapak dalam keadaan yang cukup sehat. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya minta untuk Bapak bisa tetap sehat terus sampai seterusnya. Dan untuk kali ini mungkin saya berterima kasih sekali karena Bapak benar-benar mudah untuk bekerja sama dengan saya. Dan untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Terima kasih. Masih dong.